Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan makharijul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas makhraj yang terakhir ya dari makhraj umum, yaitu al-khayshum, di mana sebelumnya kita jelaskan bahwa makharijul huruf secara umum itu ada 5 ya. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah al-halq atau tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan ya atau lidah. Kemudian yang keempat adalah asy-syafatan atau 2 bibir, dan yang kelima adalah al-khayshum, dan ini yang akan kita bahas di sini. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasannya. Al-gunnatu min haitsu kaunuha harfan. Ya, gunnah dilihat dari sisi bahwasanya ia adalah huruf. Ya, mungkin sebagian kita ada yang bingung, ya, kok gunnah dikatakan huruf di sini? Bukannya gunnah itu adalah sifat? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah gunnah ini huruf ataukah sifat? Ya, jawabnya bisa huruf, bisa sifat. Ya, tergantung dilihat dari perspektif mana nih. Tergantung dilihat dari sisi mana. Ya, kalau dilihat dari sisi gunnah ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari huruf nun dan huruf mim. Kalau dilihat dari sisi ini, maka ia adalah huruf, bukan sifat. Ya, karena dia sesuatu yang melekat terus, bagian dari huruf nun, bagian dari huruf mim. Ya, bagian huruf itu adalah huruf. Ya. Adapun kalau dilihat dari sisi bahwasanya gunnah ini memiliki durasi yang berbeda-beda. Ada gunnah yang dibaca pendek, ada gunnah yang dibaca sedang, ada gunnah yang dibaca panjang. Ya, kalau dilihat dari sisi ini, maka gunnah adalah sifat. Ya, bukan huruf. Ya, huruf nun yang berharokat misalnya na, itu ada gunnahnya tapi pendek banget. Nah, ada di sini. Ya. Ketika dia dalam keadaan sukun, an. Nah, ini gunnahnya lebih panjang. Ketika dia dalam keadaan ikhfa, min syarri. Nah, ini lebih panjang lagi. Ya. Ketika dia dalam keadaan tasydid, ya. Misalnya minal jinnati wan nas. Ini lebih panjang lagi. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, ya, maka gunnah di sini adalah sifat. Ya, paham sampai sini ya teman-teman ya. Jadi gunnah itu kalau ditanya dia huruf atau sifat, bisa huruf, bisa sifat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qais Al-Makki rahimahullahu taala, beliau mengatakan gunnah itu adalah huruf. Ya, maksudnya kata Syekh Aiman Rushdi Suwaid, gunnah kalau dilihat dari sisi dia tidak bisa terpisahkan dari huruf nun dan juga huruf mim. Dia bagian dari huruf nun dan juga bagian dari huruf mim. Tanpa ada gunnah, huruf mim bukanlah huruf mim. Tanpa ada gunnah, huruf nun bukanlah huruf nun. Ya, maka dilihat dari sisi ini, maka gunnah merupakan unsur penyusun huruf itu sendiri dan dia dikatakan huruf. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Gunnah dari sisi bahwasanya ia adalah huruf, bukan sifat. Ya. Nah, kemudian di sini juga perlu kita ketahui, kita belum memasuki sifatul huruf, teman-teman. Ya, kita belum membahas sifatul huruf. Sifatul huruf ini setelah ini ada. Ya. Nah, di sana nanti akan dibahas gunnah lagi. Gunnah dari sisi sifat. Nah, yang sekarang ya, gunnah dari sisi bahwasanya ia adalah huruf. Masih pembahasan tentang makhrajul huruf. Jadi gunnah di sini dilihat dari perspektif bahwa ia adalah huruf. Baik. Apa itu gunnah kalau dilihat dari sisi ia adalah huruf? Di sini dijelaskan. Hiya sautun yakhruju minal khayshumi.
au at-tajwifil anfi wa takunu musahibatan linuni wal mimi fi kulli ahwalihima. Ya, gunnah adalah suara yang keluar dari al-khayshum. Ya, al-khayshum itu artinya apa? Dijelaskan di sini at-tajwifil anfi, rongga hidung. Ya. Perhatikan di sini teman-teman, at-tajwif diambil dari kata al-jauf. Ya, teman-teman pernah dengar ya kata al-jauf? Ya, makhraj yang pertama itu adalah al-jauf. Al-jauf itu artinya apa? Rongga. Ya, makhraj al-jauf. Ya, makhraj yang ya huruf-hurufnya keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ternyata di hidung juga ada jaufnya. Nah, jaufnya hidung inilah al-khayshum. Ya, rongga hidung. Dan ia selalu membersamai huruf nun dan juga huruf mim pada setiap keadaannya. Ya. Jadi suara ini yang dimaksud dengan gunnah ini adalah suara yang selalu membersamai huruf nun dan juga huruf mim pada setiap keadaannya. Ya, huruf nun dalam keadaan apapun selalu ada gunnahnya. Begitu juga huruf mim dalam keadaan apapun dia selalu ada gunnahnya. Inilah kenapa sebagian ulama mengatakan ya huruf nun dan huruf mim memiliki aslul gunnah, asal gunnah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan gunnah ya dari sisi bahwasanya dia adalah huruf. Ya. Illa anna tulaha yakhtalifu bihasabi wad'ihima kama sayati fi bahti azminatil gunam safhah as-sabi'ah wa 300. Ya, kecuali ya bahwasanya panjang dari gunnah ini berbeda-beda. Ya, di satu keadaan dengan keadaan yang lainnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, terkadang ada gunnah yang pendek, ada gunnah yang sedang, ada gunnah yang panjang. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, gunnah itu bukan huruf, tapi dia adalah sifat. Nah, pembahasan tentang ini dijelaskan di sini akan ada penjelasannya pada pembahasan azminatul gunan, tempo gunnah di halaman 307. Nah, kita masih memasuki halaman 123, berarti masih lama nih teman-teman ya. Nanti ketika kita membahas tentang sifatul huruf, sifat gunnah, di halaman 307 ada pembahasan tentang tempo gunnah. Ya, kapan gunnah dibaca pendek, kapan gunnah dibaca sedang, kapan gunnah dibaca panjang. Begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini gambarnya teman-teman. Yang di sebelah kanan ini adalah gambar ilustrasi organ pelafalan manusia tatkala mengucapkan huruf nun. Adapun yang di sebelah kiri ini adalah gambar ilustrasi organ pelafalan manusia tatkala ia mengucapkan huruf mim. Kalau dilihat dari gambarnya sekilas mirip ya teman-teman ya. Di sini ada tanda panah ya yang menunjukkan ini maksudnya adalah aliran suara ya teman-teman ya, aliran suara baik yang ada pada huruf nun maupun pada huruf mim itu keluarnya dari sini teman-teman. Suaranya keluar dari rongga hidung atau al-khayshum namanya ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke bawahnya, nah ini berbeda. Ya. Berbeda makhrajnya. Ya, huruf nun keluar dari ujung lidah ditempelkan ke gusi, adapun mim keluar dari dua bibir yang dilekatkan ya atau ditutup bibirnya ya, ditempelkan bibir atas dengan bibir bawah. Nah, jadi huruf nun dan juga huruf mim ya ini memiliki perbedaan dari sisi makhraj ya. Tapi makhraj yang bawah ini teman-teman, makhraj yang atas ini sama ya. Jadi makhrajnya ada dua ya. Huruf nun memiliki dua makhraj, huruf mim juga memiliki dua makhraj ya. Tempat keluarnya itu ada dua ya. Yang pertama yang di bawah sini ya, huruf nun itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah, kalau kita keluarkan dari sini saja tanpa menyertakan gunnah ya dari rongga hidung, maka huruf nunnya tidak akan bisa keluar dengan sempurna. Bahkan suaranya tidak bisa dialirkan karena ini aliran suara, tempat mengalirnya suara. Bagaimana suara mau bisa mengalir
Oh, makhrajnya ditutup, ujung lidahnya ditempelkan ke gusi, ini menutup aliran suara. Maka suara ketika tidak bisa keluar dari sini, dari bawah, dia akan mencari jalan lain, yaitu dia keluar dari bagian atas ini. Makanya para ulama mengatakan bagian atas ini disebut dengan an-nisful mukammil, bagian yang menyempurnakan. Ya, karena tidak akan sempurna pelafalan huruf nun tanpa ada aliran suara dari rongga hidung ini. Ya, dikatakan di sini an-nunu la takhlu nunun min gunnatin. Huruf nun ya tidak akan bisa dipisahkan ya huruf nun dari gunnah. Ya, kalau teman-teman mau bukti ya silahkan ucapkan an, in, un, tapi hidungnya ditutup. Ya, bisa nggak ngalir suaranya? Ya, coba kita buktikan ya. An, in, un. Tertutup. Ya, tidak bisa mengalir. Ya, inilah kenapa gunnah itu tidak akan bisa dipisahkan dari huruf nun. Begitu juga huruf mim. La takhlu mimun min gunnatin. Huruf mim tidak akan bisa dipisah dari sifat gunnah. Ya. Coba kita buktikan, kita ucapkan huruf mim sukun. Ya. Pertama kita buka dulu. Am, im, mengalir ya suaranya teman-teman. Sekarang kita tutup hidung kita. Ab, In, mustahil bisa dialirkan suaranya. Kenapa? Karena di bawah sini jalan aliran suara itu sudah ditutup, maka suara akan keluar dari sini. Ya, maka kalau dilihat dari sisi mim dan nun tidak akan bisa dipisahkan dari gunnah, maka gunnah di sini dikatakan oleh para ulama bukan sifat, dia adalah huruf. Ya, namun kalau dilihat dari sisi ya berbeda satu durasi dengan durasi yang lainnya, ya tergantung keadaannya, maka dilihat dari sisi ini gunnah adalah sifat. Dan pembahasan tentang hal ini insya Allah nanti akan dibahas pada tempatnya tersendiri. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.